Oke, selamat malam Mas Bro. Balik lagi, sekian lama tidak nge-vlog. Kali ini baru buat vlog lagi. Ya, karena ada sedikit permasalahan. Sebenarnya bukan permasalahan sih. Lagi kebanyakan sih ini lagi sibuk-sibuk di kantor Mas Bro. Jadi ya, sebenarnya saya mau buat tadi sebenarnya, tapi nggak sempat juga untuk menyalakan kamera Mas Bro. Oke, hari ini sesuai thumbnail ya, yang sudah lihat judulnya. Apakah berpengaruh cancelan dari customer? Khususnya di sini saya Grab Bike ya. Ya, sini saya jawab sangat berpengaruh, karena bukan cuma saya saja. Untuk hari ini bukan cuma saya yang dapat cancel dari customer, apalagi itu order yang pertama Grab Bike juga. Dan yang lebih menyakitkan lagi, saya pas sampai di sebelah saya customernya. Aduh, terus saya tulis tombol untuk yang sudah sampai. Saya tadi nggak ngerekam ya Mas Bro. Timbul muncul notif orderan sudah dibatalkan, dan customernya juga tidak mau mengaku. Pas saya tanya-tanya, akhirnya dia meminta maaf, tapi ya yang terjadi di akun saya. Nah, untuk menanggulangi itu, aduh, agak sulit Mas Bro. Soalnya saya agak bingung ini dengan aplikasi Grab belakangan ini. Saya lapor, dulu saya sempat lapor karena performa saya turun Mas Bro, akibat dari cancelan dari customer. Ya, saya otomatis turun performanya. Sangat disayangkan Mas Bro. Dan orderan yang saya dapat sangat sedikit. Ada teman-teman juga sesuai dengan jam yang pas sama-sama aktif Grab, mereka sudah banyak order, tapi saya karena itu, aduh, sangat-sangat berpengaruh. Saya cuma konfirmasi ke pihak Grabnya saja. Sekaligus saya mau bertanya ke Grab, untuk kan di Grab ada pusat bantuan ya, ada pusat bantuan. Coba ya saya perlihatkan, saya screenshot ya. Saya screenshot. Buka profil saya, rekam layar. Oke. Nah, karena pakai sarung jadi agak belepotan Mas Bro. Yang penyimpanan dong. Yang penyimpanan handphone lagi. Nanti saya kasih lihat di rumah saja. Udahlah, sudah. Oke lah, nanti di rumah saya kasih lihat. Jadi di situ di Grab itu yang saya mau bahas, ada pusat bantuan. Nah, gunanya pusat bantuan itu, kalau kita driver mengalami permasalahan, kita lapor di pusat bantuan di situ. Kan? Itu yang disediakan oleh pihak Grab. Apakah itu membantu? Kadang-kadang. Kenapa saya sampaikan kadang-kadang? Karena kalau apa ya, mau dibilang PIC-nya ya, PIC atau CS-nya lah baik, pelayanannya baik. Waktu dulu saya sempat juga mengeluh tentang masalah orderan begini. Dia langsung sampaikan, Pak, coba Bapak
cari satu orderan saja, pasti itu performa Bapak akan kembali 100%. Itu ada kok di cecetannya. Oke. Saya menunggu, memang agak lama 2 jam saya menunggu orderan berikutnya. Masuk orderan, setelah selesaikan, oh ternyata betul selesai, dan performa saya 100% ya kembali. Saya sangat bersyukur karena pas kembali itu orderan sudah tidak berhenti-berhenti. Ya kalau berhenti pun tidak sampai 5 menit sudah masuk lagi. Nah, yang kali ini saya kejar, tanya terus, tapi tidak ada solusi yang dikasih, hanya jawaban copy paste saja. Dan saya tanya juga ke teman-teman driver, ada yang sudah bilangnya begini, udah percuma lapor, nggak ada guna. Itu hanya, kalau orang Manado bilang, cuma prong. Cuma sekilas ada pusat bantuannya tapi tidak membantu drivernya. Karena jujur saja saya kecewa tadi, karena bukan saya ya selaku driver yang membatalkan orderan. Customernya yang langsung membatalkan, tapi yang rugi saya sendiri. Itu kan bagaimana ya, sangat merugikan kami para driver sebenarnya. Karena otomatis memang kalau di Grab, kalau kita terima order terus akan kembali performanya, tapi buktinya kan tidak semudah itu. Kita harus menunggu 2 jam. Saya tadi dapat orderan terakhir, bayangkan jam 4 sore, nanti dapat jam setengah 7 ya kalau nggak salah. Itu sangat lama. Baru orderan sebelum itu pas di cancel orderan pertama itu ada jarak 1 jam sampai 2 jam baru masuk. Tapi dari pihak Grabnya tidak ada solusi. Selalu disampaikan, kami dari Grab, saya sudah hafal, kami dari Grab tidak bisa memberikan pemesan atau customer, tergantung dari customer. Kalau jika ada customer yang mau memesan, iya kami driver juga tahu, tapi gimana mau masuk pesanannya kalau performa kami di bawah begitu. Cobalah Grab buat seperti yang itulah, yang resto. Walaupun resto membatalkan, tidak berpengaruh kepada kami para driver. Apalagi saya driver tadi sudah sampai di customernya lalu dibatalkan. Saya tidak merekam ya. Ini. Jadi kalau bisa Grab pertimbangkanlah. Karena jujur kami driver sangat dirugikan dengan hal kecil begitu, merusak mood pertama. Karena otomatis orderan akan sedikit masuk. Kalau bisa dibuatlah seperti apa itu, rumah makan ya. Jadi kalau kita masuk, rumah makannya tutup, ternyata masuk, dinyalakan aplikasinya, rumah makan cancel, batalkan, tidak berpengaruh kepada kami driver. Begitu. Kan Grab bisa lihat juga bisa lacak juga di map di aplikasi, apakah betul-betul drivernya sudah sampai terus dibatalkan atau bagaimana. Kan bisa dilihat sebenarnya. Kan seringkali saya juga melaporkan selalu diminta kode pesanan, kan itu bisa dilacak. Tapi ya saya nggak tahu memang untuk di Grabnya bagaimana, tapi setahu saya bisa dilihat pasti. Itu sih sangat disayangkan untuk Grab.
ya kalau bisa diupdate lagi, diperbaharui lagi supaya kami driver jadi semangat. Tapi ya begitulah. Tapi saya sangat bersyukur juga untuk hari ini. Lewat itu tadi kalau saya sudah menyerah, ya saya tidak bisa dapat. Ini puji Tuhan pendapatan saya mau screenshot. Nanti saya kasih lihat ya, mungkin saya kasih screenshotnya. Pendapatan saya di Grab untuk hari ini. Ini 124.000, mendapatkan 10 order. Puji Tuhan, bersyukur. Bersyukurlah. Walaupun hanya begini, tapi kita patut bersyukur. Walaupun ada sedikit kekecewaan tadi, ya saya tetap semangat, tetap masih bisa menghasilkan walaupun ini sudah jam setengah 11 malam. Oke, jadi malam ini seperti biasa ya, saya bahas Grab tadi. Ini saya lagi on the way pulang ke rumah. Sudah sangat larut malam ini, sudah setengah 11, sampainya pasti setengah 12. Jadi sekaligus melihatkanlah teman-teman ya, seperti biasa. Jalanan dari arah Pemohon sampai ke Kawangkoan pada malam hari, suasananya bagaimana ya, ini saya perlihatkan ke teman-teman. Mungkin kelihatan ya di kamera. Saya lagi setujuan, tapi setujuannya tidak berfungsi sama sekali dari dulu. Nggak tahu memang. Mungkin kalau dari Manado ke Tomohon bisa berfungsi setujuannya, tapi kalau dari Tomohon ke Kawangkoan tidak berfungsi. Nanti kita hitung reken lagi. Pasar Manado keluar reken. Nanti kita hitung di rumah ya, penghasilan saya dan potongan-potongan sebentar ya. Biasanya ini jam-jam begini sudah sunyi nih jalan, tapi puji Tuhan masih ada mobil. Karena sebenarnya agak geli juga pulang terlalu larut jam sudah malam begini ke Kawangkoan, karena sangat sunyi sebenarnya di sana. Dan penerangan, nah kalau ini masuk di Sonder adalah penerangan, tapi kalau lewat dari ini gimana gitu.
mobil ini akan belok kanan atau lanjut ke kawan-kawan. Belok kanan ternyata, berarti sendiri. Mungkin saya akan mempercepat ya teman-teman, agar durasinya tidak terlalu besar juga, karena kan perjalanan seperti biasa ini setiap saya pulang Grab. Ya kan, di sini sudah mulai itu, pencahayaan sudah mulai kurang sih. Sebenarnya sini ada lampu-lampu ya, lampu-lampu jalan, tapi nggak tahu sudah tidak menyala lagi lampu jalannya, dan sudah tidak diperbaiki juga. Aduh, masuk lubang lagi. Saya juga bingung. Sebenarnya sini terang, ini karena lampu jalannya sudah tidak diperbaiki, jadi ya oke. Drive dong. Agak sedikit gelap, nggak silau. Oke, kita kanan. Oh iya teman-teman, sekarang saya lupa kalau saya sudah sampaikan di vlog saya sebelumnya. Sekarang saya pakai motornya ADV. Motornya sudah saya jual, saya ganti ADV 150 baru dari bulan April sih lalu saya ambil. Sudah beberapa video sih saya buat pakai motor ini. Dan baru juga keluar ADV ya, ADV 160. Ya bersyukur saja karena belum tentu harganya sama, pasti naik. Ini aja sudah 40 juta. Ini harganya kendaraan ini 40 juta. ADV 160 pasti kalau masuk ke Manado dia 42 atau 43 juta yang versi ABS nya ya. Nanti kita bahas lah di vlog berikut perbedaan atau upgradean dari ADV 160 dari ADV 150. Ini saya masih bingung generasi, nggak bilang generasi kedua atau generasi ketiga ini ya yang saya punya ini. Dan pasti dari tahun ini saya ambil sih. Oke, kita sudah memasuki Kiawa.
Desa Kiawah. Itu desa sebenarnya desa bersejarah buat saya juga sebenarnya. Bersejarahnya apa sebenarnya nggak terlalu penting sih. Di sini saya pertama kali makan. Kalau di Minahasa ya sudah tidak, apalagi ya, maksudnya gimana ya, sudah terbiasa lah. Tapi baru kali itu pertama dan terakhir saya makan makanan ya di sini. Apakah itu orang sini bilang tola-tola? Tola-tola lagi, ular lah. Itu saya makan ular kayak daging ayam, saya makan terus keenakan, nanti di akhir baru dibilang ternyata ular. Nah, di desa sini begitulah, pertama dan terakhir. Oh ya teman-teman, doakan ya teman-teman, saya ada rencana, mungkin rencana untuk ya touring lah, tapi belum keluar provinsi, masih di provinsi saya, mungkin karena ya menyesuaikan dengan waktu juga, pertama, keduanya. Kalau saya ada libur, kalau saya bisa touring keluar, saya akan ambil. Karena guna apa kan beli motor adventure tapi tidak digunakan touring juga. Mungkin saya akan explore dulu Sulawesi Utara ya, tanah airku. Tempat kelahiranku. Saya akan explore, walaupun tidak semua ya, karena tempat pariwisata di Sulawesi Utara itu sangat banyak teman-teman. Jadi ya seadanya saja yang saya bisa dapat, saya akan berupaya. Doakan ya teman-teman supaya bisa jadi. Jangan diikuti yang tadi ya. Soalnya tadi silau sekali yang mobil di depan saya, jadi saya lewati. Sebenarnya tidak bisa karena di depan ada belokan. Oke, kita sampai di Kawangkoan. Oh, ini alat berat ini. Ini suasana Kawangkoan di jam berapa? Lagi 9 menit, jam 11. Oh, cepat juga saya sampai, setengah jam. Ada orang. Ini sial sekali.
Nah, ini sudah di kampung Sendangan, teman-teman. Sudah dekat dengan kampung saya. Tinggal melewati ini saja, hutan sedikit, baru sampai di kampung saya. Ya, inilah keseharian saya. Seperti teman-teman sudah tahu, saya ke kantor dulu pagi-pagi. Nah, tunggu ya, bentar ya teman-teman, sambung. Nah, kita ke kantor dulu pagi-pagi, baru habis dari kantor baru kita nge-grab. Itu kenapa tuh? Jadi habis kantor nge-grab, kalau agak sedikit nggak sibuk, dari pagi saya sudah aktifkan di kantor. Tapi saya melihat sikonnya, karena yang paling penting di kantor. Kalau lagi sibuk, saya off. Nanti saya on lagi di jam habis kantor ya. Karena saya tidak mau teman-teman mengganggu jam kantor. Jadi saya ambil setelah selesai kantor, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, ada nggak terlalu sibuk, ada sedikit lowong-lowong sedikit, nah, itu saya aktifkan Grab. Saya curi-curi lah. Curi-curi waktu. Yang pasti kalau masih dekat saya ambil, kalau jauh saya nggak ambil. Tapi ya, kalau untuk sekarang semua saya ambil sih, jauh dekat. Karena sunyi. Di tempat saya biasa nge-grab biasanya ramai, karena libur mahasiswanya jadi sunyi. Saya terpaksa, udah berapa lama nih saya on-nya di Pemohon. Mungkin sekian dulu teman-teman vlog hari ini. Kita bahas soal Grab. Iya, bersyukur saya bisa dapat penghasilan yang lumayan juga. Kalau ditambah-tambah bisa dapat 140-an ya, 140, 150 lah motor ya. Nanti kita hitung sebentar, oke? Mungkin sekian dulu teman-teman vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat membuat vlog. Dan mohon maaf kalau saya itu ya tidak terlalu upload karena sibuk juga. Mungkin sekian dulu. Selamat malam, tapi ya